Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Francisca Amelia Firdausyah, perwakilan dari kelompok terakhir yaitu kelompok 9 yang akan menjelaskan isi dari PPT kelompok kami, yaitu tentang konseling kelompok dengan pendekatan analisis transaksional. Kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Mbak Siti Naila Fitriani dengan NIM 09, yang kedua ada Muhammad Sirojul Munir NIM belakang 14, yang ketiga ada saya sendiri Francisca Amelia Firdausyah dengan NIM belakang 15, dan yang terakhir ada Mbak Emi Zulfa Laifa dengan NIM 17. Yang pertama, di sini kelompok kami menjelaskan tentang bagaimana konsep dasar dari konseling kelompok dengan pendekatan analisis transaksional. Menurut Eric Bergman tahun 1910 sampai 1970, beliau kelahiran Montreal, Kanada, adalah pelopor analisis transaksional. Beliau mulai mengembangkan analisis transaksional ini sebagai terapi ketika beliau bertugas dalam dinas militer Amerika Serikat dan diminta untuk membuka program terapi kelompok bagi para serdadu yang mendapat gangguan emosional sebagai akibat Perang Dunia Kedua. Pendekatan analisis transaksional ini berlandaskan suatu teori kepribadian yang berkenaan dengan analisis struktural dan transaksional. Teori ini menyajikan suatu kerangka bagi analisis terhadap 3 kedudukan ego yang terpisah, yaitu ada orang tua, dewasa, dan anak. Sifat dari kontraktual proses terapeutik analisis transaksional ini cenderung mempersamakan kedudukan konselor dan klien, yaitu untuk menjadi tanggung jawab dari klien untuk menentukan apa yang akan diubahnya. Analisis transaksional adalah metode yang digunakan untuk mempelajari interaksi antar individu dan pengaruh yang bersifat timbal balik yang merupakan gambaran kepribadian seseorang. Tujuan analisis transaksional ini yaitu untuk membantu individu agar memiliki kebebasan memilih, kebebasan mengubah keinginan, kebebasan mengubah respon-respon terhadap stimulus-stimulus yang lazim maupun yang baru. Ya, poin kedua ada proses konseling kelompok dengan pendekatan analisis transaksional. Menurut Glading pada tahun 1995 ada 4 komponen utama dalam kontrak itu. Yang pertama ada mutual assent, kompetensi, legal object, consideration. Lebih jelasnya teman-teman mungkin bisa dipahami lewat makalah yang telah kelompok kami sajikan. Selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan dari teknik pendekatan analisis transaksional ini. Yang pertama ada kelebihan, yaitu sangat berguna dan para konselor dapat secara mudah dalam menggunakannya, menantang konseli untuk lebih sadar akan keputusan awal mereka. Yang ketiga ada integrasi antara konsep dan praktek analisis transaksional dengan konsep tertentu dari terapi Gestalt. Sangat berguna karena konselor dapat secara bebas menggunakan prosedur dari pendekatan ini. Yang keempat ada memberikan sumbangan terhadap konseling di awal dengan larangan mengaitkan permasalahan pribadi dengan permasalahan keluarga serta larangan mementingkan diri sendiri. Selanjutnya ada kelemahan dari teori ini, yaitu yang pertama banyak terminologi atau istilah yang digunakan dalam analisis transaksional sangat membingungkan.
Yang kedua ada penekanan analisis transaksional terhadap struktur merupakan aspek yang meresahkan. Yang ketiga ada konsep serta prosedurnya dipandang dari perspektif behavioral, tidak dapat diuji keilmiahannya. Konseli dapat mengenali semua benda tetapi mungkin tidak merasakan dan menghayati aspek diri mereka sendiri. Kurang lebihnya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.